Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Surya Media dengan NIM 2310933019 sebagai Praktikan Rancangan Teknik Industri tahun 2005. Nah, ini saya akan menjelaskan mengenai forecasting atau ramalan dengan menggunakan metode trend cyclis. Langsung saja ke pembahasan. Pertama kita lakukan yaitu adalah dengan menentukan nilai agregat dengan melakukan agregasi. Yang dimana dapat kita peroleh melalui data demand dan data given yang telah diberikan. Setelah kita menentukan agregat untuk setiap periode, lalu kita melakukan plot data. Dan dari plot data itu sendiri dapat kita lihat bahwa berdasarkan penelitian dari trend cycle itu sendiri, yaitu naik, naik turunnya atau sifat positif dan negatif dengan jangka panjang, yaitu jumlah naik dan turunnya itu 10. Maksudnya itu dari tren naiknya itu berjumlah 2, lalu jumlah turunnya sudah 3, lalu jumlah naiknya ada 2 dan jumlah 3. Begitu seterusnya sampai ke periode 36. Jadi tiap periode naik turunnya itu berjumlah 10. Lalu kita lakukan perhitungan untuk dengan metode trend cyclis yang telah kita buat L sama dengan 10, lalu T-nya yaitu uh, 1 sampai 36 berdasarkan data yang diberikan. Lalu untuk tabel DT itu merupakan nilai dari agregasi. Lalu untuk kolom berikutnya itu ada T dikali DT, langsung saja kita kalikan. Lalu untuk T kuadrat, kita membutuhkan periodenya. Untuk kolom berikutnya, kita buat rumus sin radians, lalu 2 dikali 180 kali dengan T, itu 1. Untuk bong, lalu dibagi dengan N. N-nya kita kunci untuk penjumlahan sampai 36. Lalu cukup. Selanjutnya untuk pos radian, pos radians 2 dikali 2 dikali 180 dikali dengan T, lalu dibagi dengan jumlah N. Selanjutnya yaitu sin ini dikali dengan pos. Nah, ini kolom berikutnya yaitu T dikali sin 2 pt per M. Nah, jadi kita kalikan T dikali dengan sin 2 pt per M. Lalu dikalikan juga dengan posnya. T dikali pos di sini dikalikan juga dengan dt-nya untuk ini sin.
Lalu kita lakukan kuadrat untuk sin dan cosnya. Setelah itu kita lakukan untuk semua periode. Setelah kita mendapatkan semua nilai dari periode 1 sampai periode 36, lalu kita jumlahkan dari semua nilai tersebut. Selanjutnya, kita menentukan parameter dari A, B, C, dan D. Untuk menentukan nilai dari parameter tersebut, kita melakukan uh, perhitungan matriks, yaitu regresi linear sederhana. Berdasarkan persamaan yang telah didapatkan melalui rumus. Dari nilai X itu sendiri, untuk persamaan yang pertama, yaitu jumlah N-nya, yaitu ada 36, lalu ditambah jumlah periodenya, yaitu 666. Lanjut, sigma cos 2pi per N. Lalu selanjutnya yaitu sin 2pi per N. Begitu juga untuk seluruh nilai F berikut. Setelah kita menentukan nilai X-nya, lalu kita menentukan nilai Y-nya. Yang dimana berdasarkan rumus, Y pertama yaitu jumlah dari dt-nya. Lalu kedua yaitu t kali dt. Yang ketiga, berarti ada rumus yaitu dt dikali 2pi per n kali t. Lalu sin 2pi per n dikali t, kali dt. Setelah kita menentukan nilai x dan y, selanjutnya kita melakukan transpose dari nilai x. Selanjutnya, nilai x tersebut dikalikan dengan nilai transpose. Rumus. Jadi yaitu nilai x transpose dikalikan dengan nilai y. Lalu dari tabel ini kita lakukan min plus dari kalian x langsung x transpose kali dengan x. Lalu untuk mendapatkan nilai A, B, C, dan D, kita lakukan perkalian
kalian matriks dan rumus semut Y dikali dengan X transpose dikali S min 1. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A, B, D ini tadi, kita masukkan ke tabel metode statistik. Selanjutnya kita menentukan nilai FT dan errornya. Untuk nilai FT sendiri itu menggunakan rumus A ditambah dengan B lalu dikali T ditambah dengan C dikali cos 2 pi T per N ditambah nilai D lalu dikali dengan sin. Sin 2 pi per T tadi. Lakukan perhitungan untuk digunakan periode. Selanjutnya, untuk nilai error, kita melakukan pengurangan dari FT dikurang dengan DT. Lalu, untuk cara kuadrat, kita kuadrat saja nilai error tersebut. Dan untuk nilai PE-nya, yaitu dengan rumus ADS, nilai error, dikurang dengan DT. Eh, dibagi. Rumus PE itu sendiri adalah ABS, nilai error dikurang, dibagi dengan nilai DT. Setelah kita Setelah kita menjumlahkan nilai dari FT, error, error kuadrat, dan nilai PE, selanjutnya kita menentukan nilai error dari keempat metode. Metode pertama itu ada SST dengan rumus scarcity dari R dari error kuadrat, lalu dibagi dengan jumlah periode kita. Lalu kurang dengan 4.
Selanjutnya untuk nilai MAPE itu dengan menggunakan rumus sigma PE dibagi dengan jumlah periode. Lalu untuk MSE itu sigma R kuadrat dibagi dengan jumlah dari periode. Lalu untuk MFH sendiri menggunakan rumus sigma dari sin kuadrat 2 pi per n itu dibagi dengan 36. Baik, itu saja untuk metode tricyclic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.